Orang yang takut mati itu sudah mati sebelum mati. Makanya jangan pernah takut mati. Kematian itu bukan urusan kita. Kita tidak dilibatkan oleh Tuhan untuk menentukan cara mati kita. Dan kita tidak akan dikasih tahu oleh Tuhan di negeri mana kita akan mati. Wahai kekasih, sampaikan suara ini. Tangis rindu ingin seperti dirimu. Oke, assalamualaikum Bu ya. Izin bertanya dari Ubay di Cirebon. Ketika engkau menghabiskan waktumu hanya untuk berkeluh kesah tentang kegagalan-kegagalan di masa lalu dan kekecewaan hatimu, bagaimana caranya agar kita bisa melupakan kenangan kegagalan-kegagalan yang membuat kita down dan bisa untuk bangkit lagi? Bagaimana caranya? Ya. Metodenya bagaimana? Ya, memang banyak orang beranggapan biarkan saja, nanti lama-lama juga akan sembuh dengan waktu. Nanti juga akan ditelan oleh zaman. Omong kosong. Penderitaan itu nggak bakal hilang ditelan zaman kok. Apa yang terjadi dulu saya kecil, sampai sekarang saya masih ingat kok. Saya masih bercerita mendetail apa yang terjadi. Ya, saya dipukul orang masih ingat, saya dikeropok orang masih ingat kok. Sampai nenek-nenek umur 90 tahun dia masih bisa bercerita seperti baru terjadi kemarin. Ya, ketika dia mendapatkan suaminya berselingkuh 50 tahun yang Lalu masih segar dalam pikirannya. Saya curiga suami saya ada bau aroma yang aneh dari badannya. Ya kan, akhirnya begitu keluar saya buntuti, masuk gang keluar gang, naik gunung turun gunung, nyebrang jalan kemana-mana, saya buntuti. Akhirnya suamiku masuk dalam sebuah rumah, saya intip dari jendela, ternyata dia sedang bermesra dengan perempuan lain. Sejak itu saya tidak ingat lagi karena saya pingsan. Masih ingat kok. Ya kan? Nah iya, jadi ya kita nggak usah menunggu waktu yang akan melupakan kita, nggak bakal lupa semuanya itu. Jadi metodenya ya satu, pertama kali adalah kita dengan mengalihkan perhatian. Ya kan gitu. Kita dengan mengalihkan perhatian yaitu dengan mencari kesibukan-kesibukan. Sehingga pikiran kita tidak selalu fokus kepada kita bikin program baru, cita-cita baru kita laksanakan dari bangun pagi sampai malam, kita sibuk sehingga kita tidak sempat melihat ke masa lalu kita. Itu juga menyebabkan kita menjadi nyaman hidup kita. Kemudian yang kedua, kita dengan melakukan dikuras memori kita tuh, dikuras ya, diprogram, dilepas satu persatu. Apakah itu caranya kita memaafkan saja kesalahan orang lain itu, atau kita menerima keputusan Tuhan dengan ikhlas dan itu ya udahlah barangkali nasib bisa begitu, atau dengan cara kita menggeser sudut pandang kita terhadap masalah itu. Seorang istri yang menderita karena dia mesti cari nafkah untuk ngasih makan suaminya nganggur aja. Ya, suaminya minta mobil, minta rumah, minta naik haji, dia capek macam. Dia datang kepada saya dan dia sedih, menangis, apa bisakah saya mengajukan perceraian? Saya itu tidak wajar, masa saya kerja seperti itu saja. Lembat teman saya enak, suami yang kerja. Akhirnya saya ajak untuk menggeser sudut pandangnya. Menurut ibu, enak mana ibu jadi orang kaya
Atau ibu punya suami yang kaya? Enak mana? Enak jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Ya enak jadi orang kaya, bisa ngasih jajan suami kan? Bisa ngasih jajan suami kan? Yeah. Kan lumayan bisa gaplok suami. Oh. Yeah. Itulah persoalannya. Jadi artinya mungkin kita caranya seperti itu saja, dengan mencari kesibukan, dengan mengabaikan, dengan memaklumi, atau dengan cara menggeser sudut pandang kita ini. Sebab bagaimanapun juga penderitaan itu lama kelamaan menjadi membengkak dan akan menyentuh emosi, dan emosi kita menjadi kacau balau, akhirnya logika kita off. Yeah. Kalau sudah logika off, itu terjadi di sini, di tersana atau di mana tuh? Ya dia sedang bad mood karena emosinya kacau balau, sehingga jalan. Anaknya kesel karena dia kesel sama anaknya. Memang anaknya lagi kemaruk lah mungkin ya, baru sembuh dari sakit kan pengennya jajan aja. Ining es, mimi es, ya udah nanti tek tok cilok, mie cilok. Dari pagi sampai sore setiap orang yang jajanan limited minta dibeli, kan mengkel lama-lama nih. Ibu nih akhirnya dibuka mulutnya, dimasukkan belut hidup, ya mati. Kok bisa begitu? Iya karena otaknya off. Itu perlunya, maka emosi dikendalikan yang baik dong. Nah, emosi tersentuh karena memori kamu terlalu padat. Iya, makanya salah satu orang suruh banyak bersyukur nih, itu salah satunya menguras penderitaan dari memori itu. Sudah syukuri saja sih, susah banget sih dipaham-paham mereka. Itulah kira-kira udah. Oke, terima kasih Bu ya. Dan bahasa gaulnya ini harus move on ya. Mungkin seperti itu. Wahai kekasih, sampaikan sesal